Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tahir dari Prodi Sistem Informasi angkatan 2021 dengan NIM 202108142. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau mempresentasikan laporan yang sudah saya buat, yaitu UAS Manajemen Proyek Sistem Informasi dengan Bapak dosen Bapak Safrizal, dilakukan pada hari Senin dan take home project. Oke, di sini saya menjelaskan instruksi dari soalnya terlebih dahulu. Untuk proposalnya sendiri, di sini ada kerangka acuannya, yaitu dari halaman judul, dari judul proyek, apa yang ingin dibangun, terus ada nama penyusun dan tanggal. Lalu ada di bagian pendahuluan, seperti pendahuluan apa yang ingin kita bangun dan latar belakang masalahnya itu seperti apa, lalu juga tujuan proyek, lalu ada lingkup proyek, seperti fitur-fitur sistemnya akan seperti apa, lalu ada pengguna dan integrasi. Lalu yang D, metodologi pengembangan, apa yang kita akan buat dalam mengembangkan aplikasi ini, seperti apakah waterfall, apakah agile, dan lain-lain sebagainya, sebanyak. Lalu membuat rancangan sistem, ada use case diagram, kita harus membuat use case diagramnya terlebih dahulu sebelum membuat yang lain-lain. Lalu ada jadwal proyek, di sini ada diagram kita membuat Gantt chart, lalu ada PRT atau singkatan dari program evaluation dan review teknik. Anggaran proyek, evaluasi dan penutup. Nah, di sini ada uraian spesifikasi dari acuan proses proyek tersebut. Nah, di sini ada lebih lengkap lagi. Oke, di sini. Oke. Nah, lalu di sini juga dari Bapak dosen sendiri sudah memberikan contohnya. Di sini dari kerangkanya seperti apa saja yang harus diisi, seperti ini. Kita juga harus menampilkan gambar-gambar yang kita pakai, lalu membuat use case, Gantt chart, diagram PERT, tabel alur kerja, terus anggaran proyek, dan sudah selesai. Di sini ada yang terakhir cuma evaluasi dan penutup. Oke, simpulan. Oke, di sini langsung saja uh, kita lihat rancangan yang saya bangun adalah membuat proyek sistem informasi manajemen kepegawaian. Kita asumsikan kepada perusahaan XYZ atau organisasi tertentu. Oke, di sini saya sudah sesuai dengan kerangka yang instruksi tadi sudah kita sempat lihat. Sini sudah lengkap semua. Mari kita satu-satu. Oke, di sini ada proposal proyek informasi manajemen kepegawaian. Pendahuluan, jadi di sini ada pendahuluan. Manajemen kepegawaian yang efektif sangat penting bagi organisasi untuk memastikan penggunaan sumber daya manusia berjalan lancar. Proses seperti pencatatan absensi, manajemen data karyawan, dan pengajian seringkali makan waktu dan rentan terhadap kesalahan jika dilakukan secara manual. Kesalahan ini dapat berdampak pada produktivitas organisasi dan kepuasan karyawan, sehingga diperlukan solusi yang lebih efisien dan akurat. Dengan perkembangan teknologi informasi yang muncul, untuk mengotomatiskan dan menyederhanakan proses-proses tersebut, fungsi teknologi informasi ini kita harus menawarkan berbagai alat dan sistem yang dapat digunakan dalam hal mengurangi beban pekerjaan manual ataupun meningkatkan akurasi data dan memastikan bahwa informasi keuangan selalu up to date. Oke. Untuk itu kita membutuhkan sistem informasi manajemen kepegawaian atau disingkat SIMKA yang dapat membantu mempermudah dan mengotomatiskan berbagai aktivitas kepegawaian. SIMKA dapat mengintegrasikan berbagai fungsi kepegawaian dalam satu sistem yang terpadu, mulai dari pencatatan absensi hingga pengajian dan implementasi SIMKA. Organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan, dan menyediakan akses informasi yang lebih mudah bagi manajemen dan karyawan. Berangkat dari hal tersebut, latar belakang masalah yang
sering ditemui yaitu satu, kesulitan dalam mengirim data karyawan, pencatatan absensi yang tidak efisien, proses penggajian yang rentan kesalahan, 4, keterbatasan akses informasi. Lalu tujuan proyeknya sendiri yaitu otomasi proses, seperti mengurangi pekerjaan manual dan pencatatan absensi dan penggajian. Lalu kita ingin aplikasinya dapat mengakurasi data, lalu mengaksesibilitas data, dan yang terakhir keamanan data juga. Oke, di sini 1.3 lingkup proyek fitur-fitur sistem pengguna dan integrasi. Fitur-fitur sistem yang akan kita bangun adalah pengelolaan data karyawan, lalu pencatatan dan pengelolaan absensi, lalu pengelolaan cuti dan izin, pengelolaan penggajian, lalu yang terakhir ada laporan kepegawaian untuk ke tingkat manajer atau direksi. Lalu untuk usernya sendiri, penggunanya itu ada 3, yaitu karyawan, HRD, dan juga manajemen. Untuk integrasinya, sistem akan terintegrasi dengan sistem keuangan, seperti contohnya tuh sistem keuangan sekarang kan banyak ya. Itu saya lupa istilahnya, pokoknya ada sistem keuangan yang dimana di situ sangat berpengaruh di dalam organisasi atau perusahaan, dan juga sistem email perusahaan itu sangat bagus. Oke, untuk metode pengembangannya itu kita menggunakan Agile, dimana di sini kenapa saya memilih Agile, karena Agile ini dapat membantu kita mengembangkan suatu aplikasi atau suatu software lebih fleksibel dan iteratif dengan feedback yang akan continue atau lanjut terus dari si pengguna. Tahapan pengembangannya itu ada pengumpulan data dan penganalisis penggunaan, perancangan sistem, pengembangan implementasi, pengujian sistem, pelatihan pengguna, dan pemeliharaan dan dukungan. Oke, di sini kita langsung masuk ke rancangan sistem. Di sini saya sudah membuat use case dari sistem ini, yaitu ada 3 sesuai tadi yang saya jelaskan di awal, ada karyawan, manajemen, dan HRD. Nah, untuk karyawan sendiri, karyawan mampu untuk akses informasi cuti izin, lalu melihat absensi, lalu mengajukan cuti atau izin, dan yang terakhir, sini ada view data pribadi. Untuk HRD sendiri, HRD mampu untuk mengelola cuti atau izin, mengelola data karyawan, mengelola absensi, melihat absensi, dan mengelola penggajian. Dan untuk aktor ketiga yaitu manajemen. Di sini manajemen mampu melihat langsung analisis data dan juga laporan dari si HRD, dan juga mengakses data dan laporan dari karyawan maupun HRD. Nah, di sini sudah dijelaskan. Oke, untuk jadwal proyeknya di sini saya sudah membuat tabelnya, yaitu dalam waktu 62 hari. Di sini ada sudah tabelnya saya buat sesuai dengan yang saya pelajari dengan Pak Safrizal di materi Coursera-nya. Seperti ini dalam membuatnya. Ada 7 hari. Di sini ada titik-titik itu karena kalau misalkan tabelnya lebih banyak lagi kan tidak mungkin dalam 62 hari itu. Maka kita singkat saja menjadi titik-titik di sini. Perencanaan 7 hari, teknik pengumpulan data itu ada 9 hari, sudah teratur, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini juga ada diagram PERT atau program evaluation dan review teknik. Di sini ada jenis code, elemen kegiatan, prosedur atau pendahulu, dan perkiraan waktu kerja yaitu 62 hari. Di sini kan saya juga diagram chartnya itu ada 62 hari total. Oke. Lalu di sini saya membuat alur diagram jaringan kerja. Jadi di sini juga sudah saya buat sesuai apa yang saya pelajari, dimulai dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Sini kan sudah ada kode-kodenya, mulai dari perencanaan, teknik data, studi literatur, observasi, wawancara, analisa, merancang, implementasi, pengujian program, pengujian sistem, maintenance, dan yang terakhir maintenance. Di sini sudah sesuai. Ini ada di tugas pertemuan berapa?